Ya ini kesempatan untuk Pertamina, untuk bagaimana melihat mereka harus berbenah dengan cepat. Karena apapun kita mau tidak mau memang Pertamina ini kan menjadi urat nadi ekonomi pergerakan bangsa kita. Nggak mungkin kita nggak ada SPBU Pertamina, nggak mungkin. Dan jangan sampai Pertamina juga sampai dinilai oleh publik melakukan monopoli. Betul. Nah, itu juga kita itu penting juga. Karena itu bagian penting juga. Karena selain mereka juga menjaga energi sesuai amanat undang-undang, tapi jangan sampai masuk ke ranah monopoli jadinya kan. Karena apa? Nanti takutnya kalau kita mau expand ke luar negeri diperlakukan sama. Jadi kalau kita lihat Mas Bung, ini saya juga melihat ada di beberapa SPBU Pertamina yang juga sudah melakukan pembenahan ya. Misal mereka memberikan contoh warna. Ada gelas tabung berisikan BBM yang mereka jual, produk BBM yang mereka jual, dan itu ada tulisan sampel ini diambil tanggal sekian. Artinya pada saat mereka mendapatkan kedatangan stok dari yang dibawa dari kilang atau dari Priuk, dari Pelumpang datang ke SPBU, mereka tuang, kemudian sampelnya mereka pajang di situ, bahwa inilah sampelnya, artinya kemurniannya. Tampaknya itu tidak cukup membuat publik percaya. Apa yang perlu sebenarnya kalau perlu kita berikan mungkin saran atau solusi atau masukan ke Pertamina? Contoh aja gini, mungkin mengajak perwakilan dari konsumen, mengajak perwakilan dari pengamat, kampus, atau dari media untuk datang, untuk ngecek langsung. Ini loh, itu periodik gitu, bisa jadi. Secara periodik menyampaikan ada ahlinya nih loh, yang Pertamina yang dari tangki sampai ke tangki mobil tangki itu sampai ke SPBU itu prosesnya bagaimana, dan kemudian di situ dicek semua, disaksikan banyak orang dan disampaikan ke publik. Itu salah satu ya kalau menurut saya. Terus kemudian mungkin ada uji petik ya. Uji metrologi ya. Itu kan teknis Bang Ike. Gimana caranya menjelaskan itu secara publik yang gampang gitu. Teknis tapi dijelaskan dengan mudah, untuk menunjukkan bahwa kualitas kita itu sama dengan yang dimiliki sama yang lain gitu. Ini misalnya ditunjukin nih di situ mungkin ada semacam outlet di situ yang menunjukkan bahwa kualitas. Ayo kita bareng-bareng para konsumen ini datang, ini loh bagaimana kita menjamin kualitas itu. Saya pikir kalau itu dilakukan cukup untuk menangkal pemahaman bahwa kualitinya Pertamina itu lebih rendah daripada yang SPBU swasta. Menurut saya itu harus dilakukan sih. Atau mungkin bisa juga kita dibuat sebagai solusinya. Pada saat kan contoh produk BBM yang mereka jual itu kan di dalam tabung gelas ukur ya. Sekaligus divideokan bahwa itu benar-benar murni, bahwa itu dituang dari dispensernya dengan takaran yang juga persis sama. Betul. Artinya publik tidak percaya lagi bahwa mereka tidak akan ini dikurangi. Iya, tidak dikurangi. Kan biasanya dari 1 liter ternyata dapatnya cuma 0,8 gitu kan. Artinya kan marginnya juga cukup jauh yang sudah diperoleh oleh SPBU tadi. Kecurangan yang sering terjadi ya di beberapa SPBU. Itu kayaknya memang perlu juga dilakukan seperti ini. Satu soal takaran, yang kedua soal kualitas ya. Itu penting. Menurut saya apakah mungkin nanti transparansi itu misalnya mesin itu namanya apa tuh? Mesin dispensernya itu mungkin dibuat transparan gitu misalnya, atau apapun yang membuat orang itu yakin mereka pasti akan datang datang kembali ke situ, akan datang kembali. Apapun Pertamina milik kebanggaan Indonesia lah, orang Indonesia nggak mungkin lah. Bahwa ada konsumen yang ingin beli RON 98 atau yang merasa lebih bagus ya nggak bisa dihindari juga. Ada orang yang punya daya beli lebih tinggi dari masyarakat yang rata-rata ingin membeli Pertama gitu ya. Kalau di tempat lain ini ya mobilnya lebih bagus ya nggak ada masalah. Toh mereka harus membayar lebih banyak kan. Nah gitu. Kalau ini terakhir terkait dengan kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Bahlil. Ya kalau memang sudah habis kuota impornya SPBU swasta, ya sudah kalian beli dari Pertamina. Ya kan? Kemudian syarat dalam rapat dengar pendapat disebutkan, kami akan beli sepanjang. Kami hampir beli, tapi, gitu kan. Nah, kalau seandainya Pertamina bisa memberikan kualitas atau syarat-syarat yang dipenuhi diminta oleh SPBU swasta ini, Pertamina akan rugi nggak sih sebenarnya, Mas? Enggak lah.
masih tetap untung ya. Walaupun tadi mereka minta etanolnya 0, 0. Iya. Artinya Pertamina ya sudah impor beli dengan kualitas yang sama. Dengan kualitas yang sesuai dengan mereka minta, masih untung ya, masih dapat margin ya. Lah, kalau mereka masih dapat margin, kemudian nanti kalau mereka ngapain saya impor sendiri? Saya ngambil aja dari Pertamina. Kan itu poinnya. Poin sebenarnya. Poinnya adalah kenapa saya harus impor sendiri, pakai kuota segala yang mungkin ribet ya syaratnya. Oh, ada Pertamina teman kita, nggak ada masalah. Oh, harganya beda kok. Gitu kan? Betul. Karena dalam pertemuan tanggal 19 itu sudah disepakati nilai beli yang beli yang akan diambil, yang akan didapatkan oleh SPBU swasta dari Pertamina ini mengacu kepada harga internasional pada saat itu kan, artinya Pertamina nggak ada ruginya sebenarnya untuk memenuhi syarat. Nggak ada ruginya menurut saya. Dan itu juga perlu dibenahi sebenarnya. Betul, sepakat. Itu harus dibenahi karena ya kita cintalah Pertamina. Iya. Karena apapun ini wajah Indonesia. Wajah Indonesia. Salah satu perusahaan yang selalu masuk langganan Fortune 500 kan Pertamina. Iya, Pertamina. Iya, jangan sampai itu menjadi tidak baik bagi prestasi Pertamina gitu ya. Ya. Artinya perlu memang berbenah. Ya. Nah, baik. Betul. Sobat Sindo, sampai di sini jumpa kita di The Comment kali ini. Kita berharap Pertamina dapat berbenah seperti dalam hal layanan, kemudian kualitas yang mereka jual. Kalaupun tadi seperti disampaikan oleh Mas Pung, Pertamina bisa melakukan impor dan memenuhi kebutuhan apa yang menjadi syarat dari SPBU swasta, tentu saja Pertamina akan maju. Itu mungkin bisa didengar oleh Pertamina dan menjadi saran dan dipertimbangkan ya. Ini masukan kami dari jurnalis, agar Pertamina, bagaimanapun kita tetap cinta Pertamina. Kita tidak punya bisnis SPBU loh ya. Iya betul, kita tidak punya bisnis SPBU. Nah, itu saja kita di The Comment kali ini. Kita akan jumpa di The Comment berikutnya. Saya Ike Kesuma pamit undur diri dan kemudian saya Pung Purwanto. Sampai jumpa. Sampai ketemu kembali.